nyambung yang tadi nih, nih. Artinya para suami yang tanda kutip nakal, jajan di luar, mungkin makanan di rumahnya kurang enak atau gimana kan kita nggak tahu ya. Tambahin micin banyak-banyak ya, jadiin biar makan di rumahnya enak, artinya biar nggak jajan gitu di luar. Jadi suami-suami bego ya. Jadi memang ya harus ya kita kan nggak tahu ya, maksudnya ya ini ada gitu, virusnya juga ada. Bukan laki-laki dengan laki-laki pun ada, laki-laki dan perempuan yang biseksual atau mungkin heteroseksual juga ada di situ. Nah, penularannya jadi lebih cepat ya di situ ya berarti ya. Lebih cepat. Sepertinya kayak masalahnya gini, HIV ini seperti fenomena gunung es ya, yang kita kelihatannya aja di atas itu ya, tapi di bawahnya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi dan nggak ketahuan. Yang nggak ketahuan itu lebih banyak lagi daripada yang udah ketahuan. Nah untungnya yang sekarang ini memang pengaruh media sosial ya, ada promo-promo bahwa HIV segala macam gitu kan, ada kayak apa sih kayak ini yang iklan-iklan gitu ya, kayak gitu-gitu tuh itu menjadi orang yang merasa beresiko, yang merasa dirinya saya sering main jajan nih, saya sering gini, dia nyari-nyari info sendiri kadang-kadang. Iya gitu. Karena media sosial dan ya sekarang kan kita tinggal browsing aja, cari di internet apa gejalanya gitu. Nah dari situlah banyak terdeteksi gitu loh, banyak orang yang datang ke puskesmas sendiri terus tes HIV ternyata positif. Kenapa sekarang kasus HIV itu meningkat? Ya itu sebenarnya dari dulu juga seperti itu, karena dulu memang informasinya kurang ya gitu. Iya, dulu media sosial juga kurang ini kan. Kalau sekarang kan mungkin orang cari tahu sendiri. Tapi ada nggak sih tua orang nih udah sakit nih, udah lagi parah-parahnya, tapi dia sembuh? Ada ya? Ada. Padahal dia udah kayak udah mau hampir mati. Gitu. Ada. Saya pernah ketemu kasus kayak gitu Kak. Jadi orang itu udah benar-benar parah ya, udah maksudnya diare gitu kan, diare. Kalau diare kan cepet ya ke badan itu kurus, udah drop lah gitu ya. Akhirnya ya itu tadi dikasih ada namanya ARV itu tadi ya, anti retroviral terapi itu. Ya bisa, cuma itu mah tergantung panjang umurnya ya. Jadi tergantung gitu loh. Tapi kasusnya kebanyakan ya lewat gitu kalau yang udah drop banget gitu. Tapi ada juga yang ya memang tergantung ini ya. Iya, usia kan di tangan Tuhan. Tapi mau nanya lagi ya, artinya dia sembuh itu 100% tidak ada virus HIV itu di dalam tubuhnya dia, atau memang masih ada tapi tertutupi karena dia minum obat secara terus-menerus? Oh enggak, HIV itu memang nggak bisa disembuhkan, virusnya tetap ada walaupun dia itu nanti misalnya minum obat teratur ya, nah badannya sehat lagi seperti orang biasa, itu tetap nggak bisa dihentikan obatnya, harus terus diminum walaupun dicek misalnya undetect namanya itu bisa negatif ya, karena memang dia teratur minum obatnya, tapi dia tetap masih bisa menularkan ke orang lain, virusnya masih ada virus. Oh jadi tetap ya, dia udah punya virus nih, walaupun dia minum obat teratur terus di tes ternyata udah negatif, tetap dia masih bisa menularkan ke orang lain. Iya masih bisa menularkan ke orang lain karena memang virus itu udah ada di dalam darah dia. Cuma terapi ini menindurkan virusnya aja, gitu. Iya. Itu kan berarti suami bisa menularkan ke istri atau istrinya bisa nularin ke suaminya. Itu suami istri itu begitu ketahuan nih ayo misalnya dia, waduh salah satu pasangannya kena HIV nih. Terus apakah langsung cerai gitu aja atau udah deh gue kesel nih, gue tularin lagi sama orang lain, itu gimana? Oh ya kalau kasus itu sih saya belum ketemu. Pernah ada kasus juga ya suaminya terinfeksi HIV, terus istrinya dicek ternyata terpapar juga positif dan juga. Itu beberapa orang sih ya. Kalau saya pribadi sih belum pernah ketemu yang akhirnya nggak terima gitu, menyalahkan suaminya gitu. Mungkin menyalahkan pasti ada ya gitu ya. Tapi akhirnya kan nerima. Seorang istri yang udah kena positif HIV dari suaminya, dia minta cerai ya bodoh dia. Kenapa gitu bodoh? Ya dia udah terinfeksi HIV, mana ada ntar
yang mau lagi sama dia. Kan dia bisa aja nggak ngomong-ngomong, malah jadi nularin kemana-mana. Justru itu seharusnya ya janganlah kalau memang gitu ya. Dia nggak punya inilah ya, berarti nggak punya. Ya emang niatnya jahat dari awalnya. Kalau memang ada niat jahat ya mungkin bisa aja seperti gitu. itu akan menularkan ke orang lain gitu. Iya, kan kita nggak bisa tahu ya. Orang kan bisa aja berbuat ya jahat ya. Iya. Gue tularin aja nih ke orang lain gitu. Mungkin ada, tapi saya sih belum pernah dapat ya kasusnya. Mungkin ada, mungkin karena mendendam kali ya, bisa jadi juga. Itu AA sendiri nih, kan AA yang ya otomatis kan AA yang mengurus orang-orang itulah, artinya memberikan mereka kayak konseling atau mungkin semangat gitu kan. AA kan pasti bertemu dengan mereka, bersentuhan langsung, nggak ada takutnya gitu apa gimana? Oh, saya pribadi sih hampir 20 tahun lebih lah mungkin ya hidup sama orang-orang yang udah terinfeksi HIV, terpapar HIV gitu. Nggak ada rasa takut karena memang sebelumnya saya juga udah dapat edukasi gitu loh, penularannya melalui apa gitu kan. Jadi ya alhamdulillah sih selama ini saya berhubung, maksudnya teman-teman gitu banyak yang gitu ya, saya hidup sama mereka, tapi alhamdulillah nggak terpapar saya. Nggak terpapar lah ya. Jadi memang kita deket sih ya nih mereka ya. Cuma ya karena kita bisa jaga diri juga ya. Memang kita tahu lah kebiasaannya mereka begitu. Jadi ya kita kan juga nggak ikut-ikutan di dunia mereka begitu ya. Nah justru itu pentingnya edukasi itu pencegahan dan penularan itu ya itu gitu loh. Berarti sering keliling-keliling dong edukasi itu? Iya keliling-keliling ke puskesmas bisa jadi dong gitu? Oh enggak, gini. Jadi saya keliling cari maksudnya karena memang pada saat ini posisi saya itu menjangkau komunitas ya. Jadi saya keliling-keliling ke teman-teman komunitas yang notabene itu tadi beresiko itu. Nah nanti saya mengajak dia ke puskesmas. Saya kerja sama puskesmas. Kebetulan sekarang ini puskesmas di seluruh Kabupaten Tangerang. Di seluruh Kabupaten Tangerang. Jadi kerja sama mereka. Ini kita ngomongin Tangerang nih ya. Banyak nggak sih yang kena? Gimana ya gitu loh. Sebenarnya enggak karena nggak cuma di Tangerang aja ya, seluruh Banten ini banyak banget sih sebenarnya, banyak banget itu loh, banyak banget. Tapi kalau terkait data sih aku nggak tahu ya, ya yang sepengetahuan aku sih, karena aku yang kerja di lapangan, jadi ketika aku bawa orang itu positif, berarti kan banyak gitu loh. Aduh. Sebulan bisa dapat berapa yang terpapar itu? Sebulan sih. Sekarang temen-temen aku di penjangkauan itu ada 10 orang misalnya ya. Satu orang kalau dapat 3, kalau dapat 2, hitung aja. Misalnya aku dapat 3 nih, bulan ini aku dapat 3 orang yang positif. Temenku dapat 3 orang, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Hitung aja gabungin berapa orang, bisa 20 lebih. Wah, sebulan 20 itu pun baru yang terinfeksi. Belum nanti dia yang menularkan, tanda kutip misalnya punya keluarga. Itu. Menularkan bukan cuma sama keluarga yang notabene istri gitu ya, pasangannya kadang-kadang gitu kan ya. Gitu. Yang dikhawatirkan ya itu semakin ya memang tadi itu kayak fenomena gunung es tadi itu gitu loh. Yang terdeteksi sekian, yang nggak terdeteksi banyak. Kalau misalnya nih ada suaminya yang positif atau terpapar HIV itu, terus istrinya terima nggak sih kayak gitu? Kebanyakan? Tergantung ya pribadi masing-masing orangnya sih. Sejauh ini sih aku sih yang aku temuin sih terima sih, walaupun pada awalnya pasti down ya gitu. Tapi terima sih yang aku tahu gitu loh. Mungkin di luar sana juga banyak yang nggak terima mungkin. Cuma aku sih yang pengalaman aku pribadi sih, beberapa orang yang pernah aku ajak itu tes terus positif, istrinya juga dites positif, terima. Tuh ya. Itu yang terima loh, yang nggak tahu yang nggak terima ya. Tapi apa bedanya kan kalau misalnya nih suaminya dites ternyata dia positif ya? Ya kan kita nih sebagai istri nih, kita kan udah ngecap dia, ya elah lu udah selingkuh ya kan gitu. Orang yang nggak dites aja tahu suami kita selingkuh aja, gue udah males dong, ya kan? Aduh udah ke lautnya, lu udah ngianatin gue, kecuali istri yang memang memaafkan. Nah itu kan beda lagi kan.
nggak dites aja suami ketahuan selingkuh, iya kan? Iya. Kita udah males ngelihatnya, ya kan? Udah nggak percaya, ya kan? Udah males deh pokoknya. Apalagi begitu dites dia positif, gimana tuh? Mungkin menerima kali ya. Artinya dia ya udahlah, gue terima suami gue positif, gue juga positif. Tapi ya udah, abis itu udah nggak ada rasa apa-apa lagi gitu mungkin ya. Artinya mungkin ya udahlah gitu, mau diapain juga udah kejadian. Gitu. Iya, mau nggak gimana, mau nggak mau karena memang udah terjadi. Ya, mungkin gimana? awalnya nggak terima kayak begitu dia ternyata pas dites dia positif ya kan. Berarti semalam kita habis adu gabrut ya kan. Iya. Habis asruk-asruk kan dia kan. Kalau udah begini kejadiannya banyak yang lebih mendekatkan ke Tuhan ya. Kayaknya sih begitu sih. Ya, syukur-syukur lah kalau gitu ya. Syukur-syukur lah kalau gitu. Kalau seumpamanya udah kejadian seperti itu terus berubah jadi istilahnya dapat hidayah dari situ ya kan. Kan. Nah, kalau lebih parah, yang kita takutkan itu justru ya dendam gitu loh, ya kan? Iya, malah menularkan ke orang lain gitu. Faktanya setelah banyak juga sih yang setelah positif tapi tidak berubah, masih tetap berperilaku. Nah itu kayak gitu kan, artinya dia masih sering jajan di luar, cowok lah misalnya sering jajan di luar, terus akhirnya orang yang dia jajanin itu akhirnya ketularan, nyebar lagi kemana-mana, kan nggak berhenti aja. Risikonya seperti itu. Tapi biasanya kalau cowok ya, kalau yang emang begitu rumah tangga dia masih sering jajan di luar, berarti kan dari background sebelum dia menikah juga udah begitu. Biasanya begitu, ya kan? Biasanya begitu kan? Nggak tahu ya, itu pengalaman. Pengalaman teman-teman, ada pengalaman teman. Karena memang ya mungkin ya kali ya kayak ini backgroundnya gitu, makanya kalau cari suami sekarang lihat dulu backgroundnya, itu gitu, hitam apa putih, gitu ya. susah gampang sih sebenarnya nyari suami yang benar-benar tidak, kita nggak pernah tahu masa lalunya seperti apa ya kan gitu. Kecuali memang udah dari sebelumnya kita udah tahu masa lalunya dia seperti ini gitu kan, ya dari kesini dia menerima gitu. Tapi ada nggak sih ya kira-kira orang mau menikah tapi dia udah tahu nih cowoknya atau ceweknya positif gitu? Ada nggak kira-kira? Dia mau menikah. Tapi salah satu pasangannya ternyata udah terpapar gitu. Sejauh ini sih aku belum dapat yang seperti itu ya. Belum dapat kayak maksudnya yang cowoknya terpapar HIV terus terang mau nikah gitu kan. Ada juga beberapa bulan ini ya. Cowoknya sudah terpapar, tapi menikah tanpa sepengetahuan istrinya otomatis. Nah ini nih hal-hal semacam ini yang kita takutkan gitu loh. Karena gini loh, kita itu punya apa ya namanya ya, punya etika sendiri gitu ya. Jangan sampai misalnya kita tahu nih pas klien kita ini positif misalkan tahu, tapi pada dasarnya memang aturannya sih memang nggak boleh tahu. Jadi yang harus tahu itu dokternya aja sama labnya. Kita nggak boleh tahu. Kalau udah suami istri pasti berhubungan intim ya. Iya, justru nah itu yang bahan bahayakan itu loh Bang. Jadi gitu. Memang ngerinya di situ sih.